Hadir sih mulai dari tuntutan jaksa. Kalau dia Hadir pledoi dan sekarang dia saudaranya bakal zaman. balasan mulainya dari tuntutan jaksa. Nah, ini Ngapain ke sini? ini kan untuk kesekian kalinya Mas Faris ya. Artinya ini kesekian kalinya ya. Kesekian kalinya. Pakai lupa sahabatnya. Sahabatnya Kalinya Mas Faris itu. ada grup Mengapa bisa terjadi seperti itu? Kok bisa masuk? Ya, menurut saya sih itu pertama karena awalnya mungkin nggak pergaulan ya. Berarti dia Karena hebat ya. dia bilang dia kena dari umur 14 tahun. Oh, ada dia. Mungkin dari pergaulan awalnya. Tapi setelah itu ada kecanduan, Terus ngucapin ulang tahun, ya kan? Terus ngucapin ulang tahun. Aduh, bilang balasin lah ngucapin ulang tahun. waktu ketiga Keluarga balas amin 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 amin. direhab selama 2 tahun. Tapi ternyata rehab itu juga tidak membuat dia jerah gitu. Sempat berhenti 5 tahun. Berhenti 5 tahun. Total berhenti 5 tahun. 2 tahun terakhir. Satu setengah tahun terakhir dia pakai. Dipakai Satu tahunnya kan lagi. dia Nah, itu sepengetahuan Mbak Berlaku atau ya. jadi gimana? Itunya gimana sih? Jadi saya kecolongan. Jadi waktu jadi penanggung jawab di RSKO itu kan saya terus jagain dia karena dokternya bilang masa kritis itu 2 tahun. Ya walaupun sudah direhab tapi masa kritisnya 2 tahun. Jadi 2 tahun itu dijaga sih. Nah 2 tahun itu kita jaga ketat. Yang ketiga kita jaga ketat. Udah tinggal terakhir. Udah tinggal kita mulai kampanye. mengah kayaknya. Jadi ngelihat dia sudah berubah total selama 3 tahun. Udah pulih ya maksudnya selama 3 tahun lebih lah. Nah tahun keempat itu kita mulai lengah. Jadi dia bisa keadaan di mana misalnya ada show di Bandung dia bisa pergi sendiri gitu. Ada show di jazz festival di mana dia bisa pergi sendiri. Kalau dulu selalu didampingi oleh manajemen. Jadi kecolongannya di sini. Kalau Mbak sendiri nggak pernah dampingin dengan kejadian pertama kedua itu nggak ketat terus dampingin kemana-mana? Saya mendampingi itu di Ketiga. Jadi kemana-mana show apa sekarang mulai dampingin pas itu. gimana? Ya begitu yang ketiga itu kemana-mana begitu show manggung segala macam dampingin ya gitu. Itu Selama memang 2 tahun kan harus didampingi terus, harus dijaga. Nah itu didampingi. Kita manajemen ada 4 orang, dan kita saling kerja sama aja gitu, saling bantu untuk menjaga dia. Dan saat itu memang mungkin dia belum ketemu teman yang ngajakin dia gitu. Jadi kalau saya sih curiganya dia ketemu teman lama atau ketemu orang lama terus kenal lagi. Itu mungkin ditawarin atau apa gitu. Dan dia mau akhirnya mungkin dari situ. Jadi narkobanya tuh hanya sebatas ganja atau lebih dari itu? Sebagai apa? Hanya sebatas ganja atau lebih dari itu? Oh kalau yang pakai ganja dan sabu kan? Sabu ya. Kasus yang ketiga juga ganja sabu. Sekarang juga Sabu juga. Artinya udah susah. Nah, aja lu kecanduannya sudah bukan TV, menurut saya ya. bukan TV ya, TV. Setelah pengalaman yang ketiga kemarin kecanduannya memang sudah susah untuk Dilepaskan ya. dihentikan. Mohon maaf kalau Mbak Permata sebagai istri kan Saya pendampingnya selama 7 tahun. 7 tahun. Tapi sudah cerai. Saya mendampingi selama 7 tahun. Artinya masih secara pribadi ya, secara pribadi dampingin ya. Nah itu apa yang membuat Mbak Permata terpanggil untuk terus mendampinginya gitu? Saat itu memang saya melihat dia berubah ya.
sama dia berubah setelah dari rehab dia berubah gemuk, terus pola pikirnya juga beda dengan waktu dia masih pakai. Terus untuk set show juga bagus performance-nya gitu ya. Iya. Jadi saya rasa ya memang dia pantas untuk dapat kesempatan lah. Pantas untuk dapat kesempatan. Oke, ya apabila Mbak begitu setia mendampinginya gitu, itu nggak kapok, nggak trauma, atau mengatakan lo lagi bikin gue susah istilahnya gitu. Oh itu ada dong. Itu waktu pertama ketangkep itu marah, saya marah. Saya kadang-kadang ketangkepnya di Bandung, saya di Jakarta. Saya marah, ya pasti kecewa lah. Kan kadang-kadang ada pemikiran tahu mau pakai lagi, mendingan dari dulu nggak usah ditolongin kan gitu kan. Kan mendampingi dan mengurus orang yang itu tidak mudah. Itu nggak mudah. Emosi labilnya, halusinasinya, adiksinya sudah selesai, tapi kan ada halusinasi, emosi yang tidak stabil. Dan itu kita dampingi itu tidak mudah. Jadi pas kita kenal lagi, kita tuh mikirnya umur udah segini ya. Dulu aku sekarang masih 59, sekarang udah 66 setengah. Ya rasa kecewa dan menyesal tuh ada. Tapi ya kalau dilepasin juga sidang sendiri gitu kan, ya kita punya empati ya, kita punya rasa kemanusiaan lah gitu. Mungkin kita tinggalin begitu aja. Kita dampingin aja. Oke, anak-anak sendiri gimana? Kalau anak-anaknya kan ada 2 di Belanda, 1 di Jakarta. Oh, 2 di Belanda? Iya. Yang kembar ya? Yang Kembar di Belanda? di Belanda. Kerugiannya Di Jakarta. Kerugiannya hampir 100. Yang saya dengar sih ya memang mereka ya sama, marah, kecewa. Tapi tetap berharap ayahnya kali ini benar-benar berubah. Mengingat umur juga sih, kita semua berpikir mengingat umur. Udah deh gitu mau ngapain lagi. Orang lain aja yang nggak pakai narkoba, banyak sakitnya kan. Di umur sekian kan banyak sakit ini sakit itu. Ini apalagi ditambah dengan umur apa lagi? Jadi Mbak, kalau ini nanti misalnya divonis berat, apa tanggapan atau katakanlah divonis berat tapi tetap ada rehabilitasi segala macam, nah ini apa tanggapannya? Kalau divonis berat, saya sih kami ya merujuk pada perkataannya Mas Faris. Selama ini kan setiap di interview dia bilang bahwa dia menyerahkan semuanya kepada keputusan hakim dan jaksa. Keputusan jaksa dan hakim. Dia akan ikuti semua. Jadi kalau Mas Faris sendiri sudah bilang begitu, ya kita juga masuk pasti juga sama, kita ikutin aja. Ikutin aja ya. Ikutin aja. Berapapun vonisnya, udah resiko harus beliau yang tanggung. Gitu. Iya. Dan dia sendiri memang sudah ikhlas, sudah pasrah ya. Berapapun vonisnya akan dia jalan. Terima kasih maturnuwun Bang. Tapi kuasa